wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar Radio Republik Indonesia, saya Nur Adi Septanto dari pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa berbagi salah satu yang ingin dijadikan pijakan dalam menyikapi hidup kita di dunia agar kita terbimbing berada di dalam petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewasa ini kita melihat segala bentuk, rupa dan warna kehidupan memanggil-manggil kita. Tetapi perlu kita luruskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita dengan seruan-seruan yang penuh kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah qawlan sadida, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan membaguskan amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat patuh kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza fauzan adzima, maka dia akan mendapatkan faza, keberuntungan, kemenangan, fauzan adzima, kemenangan yang agung. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 sampai 71. Segenap puji hanya milik Allah, mensyukurinya dengan mendayagunakan sesuai dengan fungsinya dan menurut petunjuk dan aturan Allah. Nikmat lisan digunakan untuk senantiasa zikrullah, berkata yang baik, tidak mencela dan berdiam jika tidak mampu mengatakan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seruan kepada mukminin untuk meluruskan kalimat yang keluar dari mulutnya. Ini adalah gambaran yang jelas perintah Allah, wa qulu qawlan sadida. Jadi perkataan yang lurus, perkataan yang benar, tidak mengandung dosa. Ini yang diperintahkan untuk senantiasa keluar dari mulut kita. Dengan takwa, yaitu menjaga diri dari unsur-unsur zalim dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Karena kata-kata yang baik ini akan mendatangkan kebaikan, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah di surah Az-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, niscaya Allah akan tunjukkan kebaikan itu kepadanya. Karena itu unsur-unsur yang keluar dari tubuh kita adalah senantiasa terjaga dari unsur yang tidak diridhoi dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, potensi akal harus berdaya guna positif, maka Allah akan membaguskan amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Dengan potensi akal pikiran kita yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka yang keluar dari lisan kita, yang wujud dalam tingkah laku kita adalah kebaikan, sehingga peluang mendapatkan pembagusan akhlak amal dari Allah itu ada di tengah kehidupan kita. Karena janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan sekiranya apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan ternyata pun masih mengandung kesalahan, ada khilaf, ada dosa, masih ada harapan permohonan ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir di studio pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan. Syukran Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya orang tua membaguskan akhlak di era bebas informasi ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dalam segenap rupa keadaan yang kita alami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kondisi dewasa ini dengan berbagai dinamikanya tentu harus disikapi dengan bijaksana, up to date. Orang tua tidak kemudian sesuai dengan apa yang terjadi pada masa mereka terdahulu. Ini harus up to date. Tetapi yang patut dijadikan landasan adalah bagaimana Al-Islam mendudukkan persoalan ini. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Pokok pikiran dari Al-Quran di dalam surat At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6 disebutkan di sana, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintahnya sudah jelas. Ini tanggung jawab orang tua di dalam keluarga itu. Perilaku keseharian yang diterapkan keluarga sudah seharusnya berdasarkan nilai-nilai akhlak Islami. Menjauhkan keluarga dari perangai dan kata-kata buruk. Nah, ini juga bagian dari upaya nyata keluarga itu mensterilkan dari kejahatan, keburukan dan perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi era digital bebas informasi seperti sekarang ini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan arahan kepada kita. Dalam salah satu sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini memberikan pengertian yang jelas bahwa anak-anak kita dalam kesehariannya, ketika bepergian, ketika keluar dari rumah, ketika tidak bersama kita, sudah diberikan pengkondisian, pesan-pesan spiritual sudah kita titipkan dalam pikiran mereka, sehingga perhatian dan fokus mereka adalah apa yang dipesankan oleh orang tua ini tetap mereka bawa kemana-mana dengan petunjuk Rasulullah ini. Sekalipun kemudian anak-anak kita mungkin pernah melakukan kesalahan, maka di sini ada petunjuknya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah kejelekan yang pernah dilakukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya keburukan itu akan terkikis atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan sesudah melakukan kejelekan. Karena itu taqwallah. Sekali lagi bahwa perilaku lahiriah kita dipengaruhi pemahaman. Jika pemahaman baik, maka mendorong kepada kebaikan. Demikian, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memperdayakan anak-anak untuk taat ibadah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah alhamdulillahi ala kulli hal, kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala kondisi yang kita hadapi. Kita ingin anak-anak ini terberdayakan ibadahnya dengan baik. Nah, tentu sambil menyambung pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana upaya kita membaguskan akhlak anak, ini peran orang tua harus melakukan proses pendidikan sesuai dengan fitrah bertauhidnya manusia. Jadi manusia ini dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak cucu Adam yang dilahirkan ke muka bumi ini membawa fitrah. Fitrah itu adalah fitrah bertauhid. Jadi kalau ada anak-anak kemudian berubah menjadi orang yang tidak baik, maka dia sudah menyalahi fitrah bertauhidnya. Sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang tua, yang diperdengarkan kepada anak-anak sesuai dengan nafas-nafas iman, tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Dengan demikian,
pertumbuhan fisik dan pikiran anak-anak ini terbangun oleh lingkungan yang tunduk kepada nilai yang diajarkan oleh agama. Nah, kemudian berikutnya, tahapan-tahapan selanjutnya, perkembangan anak pun akan lebih mudah dikondisikan untuk menjalankan ibadah. Nah, yang sudah barang tentu dan yang pasti adalah sikap orang tua. Orang tua pandai bertutur kata secara verbal, tetapi teladannya nol. Ya, ini namanya piltopsi nol. Penampilan top tapi isinya nol. Tidak pernah menunjukkan ibadah yang baik di depan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan ibadah adalah bagian dari terapan nilai yang diajarkan oleh orang tua. Menjadi bagian dari yang mereka lakukan. Jangan hanya menyuruh tapi tidak bisa menjalankan. Karena 1000 kata-kata akan bisa mengalahkan sekali saja tindakan. Orang tua yang berucap berkata panjang lebar tapi tidak melakukan, ya omong kosong jadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu keseharian yang kita bawakan kepada anak-anak kita senantiasa dikedepankan adalah keteladanan dari orang tua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam membimbing anak kita menjadi waladun solih, anak-anak yang solih dan solihah, agar berguna bagi agama di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.